Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Ar-Rahman ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan kehadiran kita benar-benar membawa kebaikan yang banyak, membawa kebaikan yang besar, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang ini akan saya sampaikan kajian dengan materi kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yaitu sarah dan penjelasan dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal dari keislaman. Yang kemarin sudah saya jelaskan sampai pertanyaan-pertanyaan yang terakhir menjelang pembatal Islam yang pertama. Masih ada beberapa soal dan jawab dalam kitab ini, yaitu mahadul ikrah alladhi la yakunu man waqa'a fihi murtaddan wal hunaka anwa'un lil ikrah. Pertanyaan-pertanyaan sebelum penjelasan dari masuk pembatal-pembatal Islam, yaitu bagaimana batasan tentang orang yang dipaksa untuk murtad. Bagaimana hukumnya apabila ada orang di mana orang itu dipaksa untuk pindah agama, murtad. Kalau tidak, dia disiksa. Kalau tidak, dia dibunuh. Jawabannya al-ikrah yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, qad yakun ikrahan bi syai' wa la yakun ikrahan bi syai' akhar. Dipaksa di sini dilihat kondisinya. Kalau dipaksa, yang paksaan itu tidak membahayakan jiwanya, maka tetap tidak diperbolehkan kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang di situ menyebabkan kita dianggap sebagai Islam, sebagai orang yang murtad. Misalkan, Pak, ya, kamu kerja ikut saya di sini, saya terima asal kamu pindah agama, umpamanya seperti itu.
maka ini tidak membahayakan daripada jiwanya. Ya sudah, berarti kita keluar dan pindah pekerjaan, kan begitu Pak. Tetapi kalau di situ terancam jiwa, nyawa, kalau tidak kamu saya bunuh, kalau tidak kamu saya siksa. Maka di sini penjelasan dari para ulama, wala yumkinu as-salama minal qatli au minad darbi au minat tahdid illa bitalaffuz bima yatlubu min. Kita tidak akan selamat kalau tidak ngomong, nuruti orang yang memaksa kita untuk pindah agama. Bukan berarti kita pindah agama, bukan. Manakala terancam kita dipukul, disiksa, dibunuh, maka kita boleh mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran untuk menyelamatkan daripada nyawa dan jiwa kita. Idza kana lam yakun yatakhallasa min badsyil zalim illa ayatalaffadha bihi bi syartin ayakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Syaratnya hatinya tetap iman. Dia mungkin mengatakan, ya sudah saya tak pindah agama, ya sudah saya tak pindah agama, tapi hatinya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat omongan saja, Pak. Dipaksa pindah agama hanya lewat omongan, tapi hatinya syaratnya harus tetap iman. Sebagaimana ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk murtad, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Maka hanya lewat lesan dia mengatakan, ya saya tak pindah agama, ya saya tak pindah agama, nah, gitu Pak ya. Tapi hatinya dalam hati, wah awas kan aku metu. Artinya hatinya tetap beriman kepada Allah, tetap mencintai Allah, tetap berada di dalam agama. Tetap dia tidak senang kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak senang ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Itu ya kan, di antara manisnya iman kan ada 3, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Apabila ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya, maka orang itu telah menemukan manisnya, lezatnya iman. Tapi kalau kita masih mencintai selain Allah, ini luar biasa Pak, gak gelem ditinggal, tidak mau kehilangan, ya. Ini berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya patut dipertanyakan. Kalau masih ada orang mencintai dunia daripada mencintai agamanya, ini agamanya patut dipertanyakan. Berarti orang itu masih belum memiliki lezatnya dan manisnya iman, lezat dan manisnya beragama. Itu. Yang kedua, seseorang tidaklah mencintai sesuatu kecuali dia mencintai karena Allah. Ini orang yang akan mendapatkan manisnya dan lezatnya iman. Kemudian yang ketiga, dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, tidak ingin kembali kepada kekafiran, tidak ingin melepaskan Islam, tidak ingin pindah agama. Sebagaimana dia tidak suka dan tidak ingin apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini masyarakat muslimin, coba kita kadang-kadang tidak boleh sholat Pak. Bagaimana rasanya? Dilarang sholat berjamaah, masjidnya ditutup. Kita seneng apa susah kira-kira? Temen apa? Gue lagi seneng, wah bahaya ini. Kalau kita seneng banyak masjid yang ditutup, berarti kita dipertanyakan iman kita. Bagaimana kelezatan kita di dalam sholat? Merasakan kelezatan sholat atau tidak? Loh kan begitu. Kalau kita tambah seneng lah, selando omai, kari-wariwi, gak pegel-pegel. Ini berarti ibadahnya, sholatnya
masih belum merasakan nikmat dan lezatnya salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seseorang ketika dia dipaksa pindah agama, dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk kafir, maka demi menyelamatkan jiwanya dan nyawanya, maka boleh dia hanya mengucapkan kata-kata kufur saja, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya as-soal, yaqul ulama la yukaffarul mu'ayyin idza waqa'a fil kufri illa idza wujidat as-surut wa antafat al-mawani wa qimat al-hujjatu alaihi fal hadza sahih. Para ulama mengatakan tidak boleh mengkafirkan seseorang. Tidak boleh mengkafirkan orang kecuali sudah jelas ditemukan syarat-syaratnya dan telah hilang penghalang-penghalangnya dan telah tegak iqamatul hujjah, ilmu telah sudah disampaikan. Ucapan yang seperti ini adalah benar. Wa qiyamul hujjah menjelaskan ilmu kepada seseorang sebelum orang itu divonis kafir atau sebelum kita mengkafirkan orang, itu adalah perkara-perkara yang wajib sebagai syarat agar seseorang yang akan kita kafirkan itu tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia keluar dari agama. Tidak sembarang kita mengkafirkan orang, tidak sembarang kita memusyrikkan orang. Tidak boleh kita membid'ahkan orang manakala kita belum tahu jelas perbuatan dan ucapannya itu benar-benar masuk syarat itu adalah perbuatan bid'ah, itu adalah perbuatan syirik, itu adalah perbuatan kafir. Tidak boleh. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Kan begitu Pak Nggih? Artinya tidak ada orang yang mengatakan didik kafir, didik bid'ah, didik musyrik. Oh, tidak sembarangan Pak, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan orang, membid'ah-bid'ahkan orang sebelum tahu jelas bahwasanya perbuatannya itu dipertimbangkan dengan ilmu dan layak dia, pantas dia melakukan satu perbuatan yang disebutkan itu tadi. Loh gitu loh. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ayyuma rajulin qala li ahiyya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, hei si kafir, maka ucapan tersebut kembali kepada salah satu Pak, Bu. Kalau yang mengucapkan itu benar, ya, yang dianggap kafir itu benar, ya benar ucapannya. Tetapi kalau yang mengucapkan hai kafir, tetapi tidak ada terbukti orang itu kafir, ucapan dia kembali kepada diri, sama dengan mengkafirkan dirinya sendiri, Pak. Itulah hati-hatinya seperti itu. Dalam riwayat yang lain, ayyuma mri'in qala li ahiyya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma in kana kama qala wa illa ruji'at alaihi. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ya, maka kalau terbukti benar, ya benar boleh. Tetapi kalau tidak terbukti, ucapannya itu kembali kepada yang mengucapkan. Artinya apa namanya ini? Senjata makan tuan. Karena ada orang mengatakan mulutmu itu hari, iya, jadi mulutnya ini jadi harimau, bisa dicaplok dewe sama mulutnya, Pak. Ditampar sendiri sama mulutnya. Maksudnya dia celaka karena gara-gara mulutnya yang mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu juga harus berhati-hati. Kita tidak boleh
sembarangan. Dan orang yang bakal dikafirkan itu benar-benar sudah layak diteliti dulu ilmunya, omongannya, perbuatannya, cari ilmunya dulu lengkap. Kalau sudah lengkap, oh ya memang pantas dia dikutukan. Karena memang saya tahu sendiri dia menyembah kepada selain Allah. Apakah kamu sudah mendatanginya dan telah menyampaikan ilmu kepadanya? Sudah saya sampaikan ilmu kepadanya. Kalau belum menyampaikan ilmu kepadanya, jangan sekali-kali. Maka itu tidak diperbolehkan. Dijelaskan penulis kitab ini, Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, ini termasuk tuduhan-tuduhan yang melenceng, yang menfitnah beliau. Bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu suka mengkafir-kafirkan orang. Ya, atau ada orang yang mengatakan Wahabi itu suka mengkafirkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ini hoax, ini bohong. Enggak berani Pak kembali kepada dirinya, enggak usah kita bantah. Kalau memang ada orang yang mengkafir-kafirkan orang lain, bener ndak? Nih gak balik dewe. Begitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan, wa nahnu bihamdillahi bara'un min hadzainil madhhabaini. Madhabul Khawarij wal Mu'tazilah. Nasbutu syafa'ata Rasulullah SAW wa ghairuhu minal anbiya was salihin walakinna la takunu illa li ahli tauhid khassatan wa la takun illa bi idznillah. Kata beliau, kami alhamdulillah telah membebaskan diri dari dua kelompok. Kelompok ini disepakati oleh para ulama disebut ahlul bid'ah. Apa kelompok ini? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij ini suka mengkafir-kafirkan orang, Pak. Ya. Khawarij ini suka mengkafir-kafirkan orang. Pemimpin yang muslim yang dia tidak melaksanakan hukum Islam dikafirkan, Pak. Ya. Orang yang melakukan satu perbuatan dosa dan maksiat. Ini termasuk mereka mengkategorikan sebagai dosa besar. Ya. Dosa besar dan keluar dari agama. Mudah mengkafirkan orang lain, mudah menumpahkan darah orang lain. Cirinya Khawarij itu. Ya. Suka membenturkan antara rakyat dan pemimpinnya. Suka membuat keonaran antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ya, suka membunuh, suka mengkafirkan, suka melakukan pertumpahan darah. Ini Khawarij. Kalau di luar negeri itu ya ISIS, Al-Qaeda, ya, yang seperti itu. Ya. Kemudian Mu'tazilah. Kami menetapkan syafaat Rasulullah SAW dan syafaat dari nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW. Kami menetapkan bahasanya orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Tetapi syafaat itu dikhususkan bagi ahli tauhid. Syafaat Rasul SAW dikhususkan bagi ahli tauhid. Karena Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas, ya, mukhlisan ikhlas di dalam hatinya, mukhlisan fi qalbihi halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu layak mendapatkan syafaat Nabi SAW besok pada hari kiamat. Jadi syafaat Nabi itu berlaku bagi ahli tauhid, Pak, bukan ahli syirik. Oleh karena itu para jamaah adalah berpegang teguh dengan tauhid. Jangan sampai lakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemusyrikan, kufuran. Tidak hanya tidak mendapatkan syafaat Rasul, tetapi sudah dianggap batal Islam kita. Kemudian walakin nakfuru man aqarra bidinillahi wa rasuli summa ada. Itu ya. Kami mengkafirkan orang yang
dia mengaku mengikuti agama Allah dan Rasulnya, tetapi memusuhinya. Ngaku Islam tapi kok memusuhi Islam. Ya, ini tergolong berat. Jadi belum mengkafirkan orang ini. Lawang Islam kok tapi kok memusuhi Islam, gak malah membela. Wasaddan nas, dan orang yang mengajak kepada yang bukan Islam, orang Islam tapi menghalang-halangi orang itu untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat Islam. Orang ini layak dikafirkan. Wa kadzalika man 'abadal ausan. Begitu pula orang-orang yang menyembah berhala, ba'da ma'arafa annaha dinul lil musyrikin wa zinatul linnas. Wa hadzal ladzi akfuruhu wa kullu 'alamin ala wajhil ardi yakfuru. Begitu pula orang-orang yang menyembah berhala setelah tahu ilmunya bahwa itu adalah agamanya orang-orang musyrik. Ya, jangan kamu melakukan ritual ibadah di situ. Itu adalah tempat ibadahnya orang-orang musyrik. Ya, yang manusia menghiasinya agar menarik, agar diikuti. Setelah dijelaskan, setelah datang ilmunya, setelah disampaikan. Ketika selesai disampaikan masih tetap saja dia tidak mau meninggalkan tempat dan peribadatannya orang-orang musyrikin, maka aku mengkafirkan. Tidak aku saja, kata beliau, semua ulama seluruh dunia akan mengkafirkan. Haula'i illa rajulan mu'anidan aw jahlian wallahu a'lamu bissalam. Bahwasanya ketika seseorang itu benar-benar ingkar, menentang dan jahil setelah disampaikan kepadanya ilmu, maka layak kita kafirkan. Beliau berkata juga dalam yang lain, wa idza kunna la nakfuru man abidas sanam alladzi ala Abdul Qadir Al-Jailani was sanam alladzi ala qabri Ahmad Al-Badawi wa amsaluhuma la jahlahum la li ajli jahlihi mu'adami man yunabbi'uhum fa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina awalan yakfur wa yuqatil. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Beliau mengatakan sampai begini, kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala patung yang ada di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Patungnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditaruh di atas kuburannya. Nah, di situ banyak orang yang entah ngaji, entah baca Al-Quran, entah sholat, entah berzikir di situ, di sekitar makam itu. Ya, tapi sudah dibuat ini patungnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Atau patung yang ada di atas makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini tokoh-tokoh yang dianggap mereka wali. Ya, dianggap mereka adalah Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Kata beliau, aku tidak mengkafirkan mereka. Aku tidak mengkafirkan orang yang wiritan ibadah di makamnya Syekh Maulana Marik Ibrahim, di makamnya Sunan Ampel. Enggak. Loh, sampai begitu, segitunya beliau, saking hati-hatinya. Kenapa? Karena mereka masih bodoh. Belum ada orang yang memberitahukan kepada mereka. Harus ada orang yang memberitahukan, atau saya sendiri yang memberitahukan, atau ada ulama yang memberitahukan, baru saya tahu jelas. Setelah diberitahu dia tidak mau, baru Pak boleh dikafirkan. Loh, ngoten loh. Paham ya? Ya harus beritahu. Berarti apa? Kapan memberitahu? Lah terus siapa yang memberitahu? Hah? Lah berarti apa? Berarti kita
mingkem, tidak gampang memusyrikan, tidak gampang mengkafirkan orang. Loh gitu loh. Biarkan mereka urusannya para asatid, para ulama. Kalau para ulama itu menjelaskan bahwa hal itu kafir karena sudah ada ilmu yang disampaikan oleh para ulama, baru kita mengikuti ulama itu. Ya sudah, saya ikut ulama itu, setuju saya orang itu dikafirkan karena sudah dikafirkan oleh para ulama. Kalau kita jangan, tidak boleh kita lihat dulu para ulama penjelasannya tentang hal itu. Lu sampai segitunya Islam itu. Fakaifana lanu kafiru man lam yusyrik billah idalam yuhajir ilaina awalam yakfur wa yuqatil. Bagaimana aku mengkafirkan orang, ya, padahal orang itu tidak menyekutukan Allah. Bagaimana aku mengkafirkan orang kalau orang itu belum datang kepadaku, belum minta penjelasan ilmu, dan aku juga belum menjelaskan ilmu kepadanya. Kalau saya dituduh gampang mengkafirkan orang, gampang memusyrikkan orang, ini adalah kebohongan yang besar, kata beliau. Orang itu adalah berniat buruk kepadaku. Wa inna manakfuru man asyraka billah ya fil hayatihi ba'dama nubayyinu lahul hujjah ala butlani syirkin. Kami baru mengkafirkan orang, ya, memusyrikkan orang yang menyekutukan Allah setelah kami jelaskan ilmunya. Kalau dia banggel baru saya kafirkan. Dengar lho, Pak. Ada seperti itu. Berikutnya, soal nasma'u fi hadzal asr dakwah ilmaniyah fahiya fasluddin an daula fahal ashabu haula'i murtaddun. Kami dengar pada zaman sekarang ini ada ajakan-ajakan sekularisme, ya. Apakah ini, ya, termasuk pemisahan agama terhadap satu bangsa atau pemerintahan? Apakah orang-orang yang berfaham ilmaniyah ini termasuk orang murtad? Apa Pak ilmaniyah itu? Adalah faham sekuler. Ilmaniyah itu faham sekuler yang memisahkan antara agama dan dunia, antara agama dan negara, antara agama dan pemerintahan. Ada orang kan biasanya, ya, kita itu urusan-urusan pemerintahan, gak usah nyandak-nyandak agama. Ada apa begitu, ya? Iki urusan-urusan dunia, gak usah nyandak agama. Loh, dipikir Pak, ya, agama ini ngurusi orang sholat tok. Ya, dipikir agama ini hanya ngurusi orang yang baca Al-Quran saja. Padahal agama yang Allah turunkan melalui lesan Nabi-Nya SAW ini adalah mengatur seluruh kehidupan manusia. Jangankan ngurusi negara, Pak, ya, ini urusan apa namanya, ya? Urusan yang penting, yang tidak penting pun diurusi, ya, di dalam agama. Sampai buang hajat pun diurusi oleh apa? Agama. Agama mana, Pak, yang mengajarkan buang hajat? Adab-adab dan caranya buang hajat? Enggak ada, Pak. Ada, selain Islam tidak ada agama yang mengajarkan sampai sedetail itu. Sampai sayap nyamuk, sampai sayap nyamuk pun diajarkan ilmunya. Sampai, ya, burung yang terbang dengan kedua sayapnya pun ditunjukkan ilmunya, diajarkan ilmunya di dalam Islam. Loh, kok aneh malah dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan pemerintahan malah kok tidak diajarkan? Ini aneh orang yang bicara seperti ini. Ini orang yang memisahkan antara agama dan dunia, memisahkan agama dan negara. Inilah orang-orang sekuler, ilmania. Maka dijawab, la sakka an ashabal mazahib al-mu'asirah al-ilhadiyah murtaddun
orang-orang sekuler ini adalah orang-orang murtad, termasuk orang-orang murtad, orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak beragama, yang memisahkan antara dunia dan agama. Jadi hati-hati. Ada juga seperti itu, al-hadasiyah, ya, perubahan atau reformasi. Reformasi ini juga hati-hati. Yang dimaksud reformasi itu apa? Kan begitu, kan? Kalau reformasi itu maksudnya penyegaran. Penyegaran, kalau kepemimpinan penyegaran, sing dadi pemimpin niku sing nom-nom ae, aja sing tua-tua. Nah, ini tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau reformasi yang dimaksud di sini, ayo Al-Qur'an ini dirubah. Ya. Hadis ini ayo dirubah. Kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini tafsirnya. Wah, ini reformasi yang bahaya, Pak. Bisa mengarah kepada murtadin. Orang-orang murtad. Al-Quran dan hadis ini berlaku sepanjang masa. Berlaku sampai dunia ini kiamat. Al-Quran dan al-hadis ini walaupun diturunkan pada zaman di mana Rasul SAW dan para sahabatnya, ya, ketika kita bicara sababun nuzul, di situ ada cerita kisah di mana Rasulullah SAW itu diturunkan Al-Quran dan para sahabatnya. Al-Quran pun juga berlaku seumur hidup, sepanjang masa. Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkannya kepada Nabi dan para sahabat ketika itu, ya kita amalkan ketika zaman sekarang ini, ya kita amalkan nanti ke depan. Tidak boleh ngambil-ngambil ayat, disesuaikan kondisi. Oh, ini ayat sesuai kondisi zaman sekarang. Oh, itu ayat nggak sesuai zaman kondisi dahulu. Jilbab itu ya dulu itu panas di padang pasir. Ya, kalau sekarang banyak AC, banyak pepohonan, enggak usah jilbaban. Wah, ini Pak tunggal ya, Pak, orang ini seperti ini, Pak. Bahaya orang seperti ini. Ya, bisa murtad itu. Bisa murtad orang yang seperti ini. Pemahaman liberal. Ya, paham liberal. Ya. Al-Hururiyah. Ini pemahaman liberal. Ini juga murtadin. Bagian orang-orang yang murtad. Kemudian al-qaumiyah, nasionalisme. Nah, ini Pak. Nasionalisme ini juga hati-hati, ya. Jangan sampai kebablasan, ya. Artinya apa? Kita lebih mencintai nasionalisme itu. Mencintai tanah air atau mencintai negeri daripada mencintai agama, ya, daripada mencintai kaum muslimin. Ini hati-hati, Pak. Ya, ada sebagian di negeri kita ini, ya, ormas-ormas yang menggaungkan, memproklamirkan tentang nasionalisme yang ingin benar-benar memisahkan manusia itu dari agama. Lebih dicintakan kepada tanah air. Sampai ada ungkapan itu loh, Pak, hubbul waton minal iman. Apa artinya, Pak? Cinta tanah air sebagian daripada iman. Ya. Ini hadis palsu ini seperti ini. Hadis palsu dikembar-kemborkan. Para ulama menjelaskan boleh mencintai tanah air, boleh, karena ini adalah fitrah manusia, boleh, tidak dilarang. Ya. Sah-sah saja. Tapi yang kamu lebih cintai adalah apa? Kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Itu lebih kamu cintai. Kalau kamu berperang, ya, melawan penjajah untuk membela tanah air, ini mati konyol, Pak. Ya. Jadi kita berperang melawan penjajah untuk membela agama dan kaum muslimin yang ada di negeri itu niatnya. Loh gitu loh. Ini bahaya, makanya harus ngajinya seperti itu, ya. Jangan hanya kita ngaji, ya, yang tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan yang prinsip, persoalan-persoalan yang
Di situ akidah, pokok landasan di dalam beragama. Nanti orang itu terjerumus ke dalam yaitu tadi ta'assub kepada golongan, ta'assub kepada negeri, ta'assub kepada bendera, ta'assub kepada tanah air dan sebagainya. Boleh mencintai itu semuanya boleh, Pak. Sah saja, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai dipisahkan itu semuanya dengan agama. Apalagi dibenturkan, ini nasionalis, ini religius. Ya, dibentur-benturkan. Seakan-akan Islam ini kok memisahkan diri, tidak menjelaskan hal-hal yang demikian itu. Nah, itu harus hati-hati. Ada wasyuyu'iyah. Syuyu'iyah ini adalah komunisme. Jelas ini murtad kalau komunisme ini. Walaupun KTP-nya Islam, tapi kalau agamanya dia syuyu'iyah, komunisme, keyakinannya komunisme itu ateis, al-ilhad, mulhid, yaitu orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, maka dia termasuk murtad, masuk non muslim. Kemudian al-hadiyah ini adalah ateisme, sama yang seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini semuanya adalah menyelisihi di dalam Islam, akan membahayakan daripada akidah dan keimanan kita. Manakala kita terjerumus ke dalam yaitu tadi ya pemahaman-pemahaman yang di situ bukan daripada Islam. Ada lagi satu, yaitu tentang sistem demokrasi. Ya, sistem demokrasi adalah sistem yang dibangun dari orang-orang kafir, non muslim. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap sistem demokrasi yang ada di negeri kita? Ya kan jelas kita tidak mengikuti, Pak. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri kita menggunakan sistem demokrasi, tetap kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Walaupun ya tidak dengan, kalau dulu kan sistem musyawarah, Pak. Di dalam pemilihan pemimpin di zaman Rasul sistem musyawarah. Di zaman para sahabat Khalifah 4 itu terpilih dengan sistem musyawarah, Pak ya. Sistem musyawarah sebenarnya pernah dipraktekkan loh, Pak, di Indonesia ini. Pemilihan presiden secara tidak langsung yang waktu itu oleh Pak Soeharto. Musyawarah, Pak. Siapa sih pemimpin yang terbaik? Kita ambil dari anak-anak bangsa yang terbaik ini. Ya, yang Islam, yang akhlaknya mulia, yang cerdas, ya. Kita ambil yang terbaik sebagai pemimpin. Bukan seperti sekarang ini, Pak. Angger pokoknya dapat dukungan yang banyak, itulah yang gak peduli itu orang yang gak baik, gak pinter, gak cerdas, gak peduli, Pak. Ya, sistem yang seperti inilah sebenarnya masih lebih baik dari yang dulu. Dulu kan enak musyawarah, yuk musyawarah. Siapa sih kita pilih yang paling bagus di antara ini. Di zaman Abu Bakar juga begitu. Ya, berdasarkan musyawarah dari para sahabat. Sehingga muncullah pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Wa amruhum syura bainahum, karena urusan orang-orang yang beriman adalah musyawarah. Musyawarah ada dalam Islam, diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa amruhu syura bainahum. Urusannya adalah syura bainahum, musyawarah. Sebenarnya sesuai dengan Pancasila loh, Pak, musyawarah itu, Pak. Sila keberapa kira-kira? Apa, Pak, bunyinya sila keempat itu, Pak? Saya lupa. Apa, Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Benar itu. Nah, kan musyawarah. Kenapa kok gak itu dipraktekkan? Katanya Pancasila sebagai dasar negara, tapi kok gak dipraktekkan, Pak? Ayo. Bingung nih Pak ya, kadang-kadang itu Pak ya. Sekarang PDW wis lah. Nah, betul Pak. Ya, pokoknya ini menang kabeh nurut sing ono ngene ini. Naudzubillah seperti ini. Gitu saja yang ya Pancasila, NKRI harga mati apa nih? Kan ono ngene ini ono ngene nih, harga urip. Harga mati. Gak benar seperti itu. Ya. Tapi meskipun demikian, para jamaah kita tetap diperintahkan untuk taat pada ulil amri. Nabi mengatakan, as-samu wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil maksiati. Fa idza umira bi maksiatin wala sam'a wala ta'ata. Hendaklah kamu mendengar dan taat, itu sebagai kewajiban. Selagi pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat. Apabila memerintahkan maksiat maka tidak boleh diikuti. La ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Maka tidak ada taat dalam maksiat. Ya, taat itu hanya untuk kebaikan. Pak, kita sistem demokrasi tentunya tidak setuju. Tapi di pemilu bagaimana? Pemilu itu perbedaan pendapat para ulama. Kalau memang rusak negara ini dan harus pemilu, maka kita harus ikut pemilu. Ya, ini gak pemilu rusak gak karu-karuan tambah nemen, monggo ikut. Ya, dalam kaidah usul fikih yakhtaru akhafad darurain. Memilih dua bahaya yang paling ringan. Ya, demokrasi bukan dari Islam. Ini gak ikut pemilu rusak. Kira-kira yang paling ringan yang mana, Pak? Yang paling ringan yang mana? Ya ikut pemilu saja, ya, daripada gak jadi negara kita, hancur-hancuran, kita tetap ikut pemilu. Saya kira seperti itu. Sampun nggih. Waktunya sudah habis. Mohon maaf Bapak Ibu tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena tadi pertanyaannya sudah saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Mudah-mudahan kajian pada siang hari ini bermanfaat untuk kita. Semuanya tambah ilmu dan ibadah kita insya Allah akan menjadi sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.